Pemirsa, dari mana sebetulnya asal-usul Happy Five edisi Valentine ini? Saya akan membahasnya bersama dengan Kanit 5 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Kompol Budi Setiadi. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Mbak Silvi. Pak Budi, polisi menyebut peredaran Happy Five edisi Valentine ini dikendalikan dari dalam lapas di wilayah DKI Jakarta. Siapa sebetulnya narapidana yang mengendalikan peredaran Happy Five ini? Ya, dalam hal ini terima kasih Mbak Silvi. Kami ingin menjelaskan bahwa memang pengendali dalam kasus H5 sekarang ini adalah narapidana di salah satu lembaga pemasyarakatan yang ada di Jakarta. Namun dalam hal ini kami belum bisa memberikan data maupun tempat daripada lembaga pemasyarakatan yang asal daripada Happy Five ini didapatkan karena masih dalam proses penyidikan. Tapi bagaimana Pak sampai akhirnya terbongkar bahwa napi tersebutlah yang mengendalikan peredaran Happy Five ini? Ya, terima kasih sebelumnya bahwa kami dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi akan masuknya ribuan butir Happy Five ke Jakarta untuk mendatangi hari Valentine. Menghadapi Valentine, selanjutnya dari informasi tersebut kita melakukan penyelidikan selama lebih kurang 2 minggu sampai akhirnya barang tersebut datang. Barang tersebut datang, pertama paket tersebut kita loloskan. Selanjutnya paket kedua kita berhasil mengamankan Eko, tersangka Eko. Dari tersangka E kita tanyakan bahwa pengendali barang Happy Five tersebut adalah dari dalam lembaga pemasyarakatan. Bagaimana Pak napi tersebut bisa mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas? Sebelumnya bahwa tersangka E adalah sama-sama seorang narapidana bersama pengendali yang baru saja keluar dari bulan Desember. Jadi baru hampir 1,5 bulan tersangka E keluar menghirup udara segar, dan di sanalah dia berkenalan dengan tersangka yang narapidana. Oke, jadi tersangka E ini juga residivis ya Pak? Perkenalan pertama dengan pengendali dari dalam lapas itu, tersangka yang masih ada di dalam lapas itu terjadi ketika sama-sama menjadi napi. Betul Ibu, sama-sama menjadi napi dalam kasus narkoba. Oke, Pak, tadi Bapak katakan paket pertama diloloskan, kemudian paket kedua tertangkaplah si Eko ini. Maksudnya bagaimana Pak? Apakah memang ada beberapa kali pengiriman dan memang ada sengaja yang diloloskan supaya akhirnya ditangkap? Mbak Sipi, dalam arti bahwa kasus narkoba ini tetap diloloskan dalam pantauan kita. Jadi barang bukti Happy Five sebanyak 38.400 itu termasuk pengiriman pertama. Jadi barang bukti sebesar 3.800 itu termasuk 2 kali paket pengiriman. Oke, totalnya 2 kali pengiriman, 2 paket, totalnya 38.400 butir ya Pak? Ini dari jaringan yang sama? Betul Ibu. Baik, bagaimana sampai barang haram asal Taiwan ini bisa masuk ke Indonesia? Jalur masuknya seperti apa Pak? Kita ketahui bersama Ibu bahwa Indonesia itu menjadikan pasar yang menggiurkan bagi peredaran narkotika. Karena tingkat konsumsi orang Indonesia termasuk tinggi, itulah alasan utama jaringan narkoba internasional memasok barang haram ke Indonesia. Banyak modus-modus yang disampaikan, contohnya dalam hal ini
bahwa happy packet tersebut tidak berdiri sendiri. Jadi happy packet itu bergabung dengan makanan dan minuman. Dan coklat dan permen untuk dikemas dalam satu dus. Dan untuk memasukkan barang-barang tersebut mengelabui seolah-olah isi dari snack dan makanan. Ini dikirim melalui ekspedisi ya Pak? Betul Ibu, menurut ekspedisi diterima di kantor pos. Diterima di kantor pos. Sebetulnya Pak, apakah pencegahan narkoba untuk masuk ke Indonesia itu bisa kita potong, bisa kita lakukan pada saat proses ekspedisi itu sebelum mereka tiba di Indonesia? Saya katakan tadi bahwa masuknya narkotika di Indonesia beberapa negara terutama bisa melalui darat, laut, dan udara. Oleh karena itu kami selalu bekerja sama baik dari Dirjen Perhubungan Laut, dari imigrasi, dari pihak bea cukai, dan instansi-instansi lain yang berhubungan dengan masuknya barang-barang ke Indonesia. Baik, terakhir singkat Pak Budi, apakah masih ada kemungkinan tersangka lain dalam kasus ini? Kita masih melakukan penyelidikan. Kemungkinan besar ada juga tersangka lain di balik ini. Baik, terima kasih kalau begitu Kanit 5 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Kompol Budi Setiadi telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.